Warga Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat geger dengan penemuan mayat seorang perempuan yang diketahui bernama Anita tergeletak di lantai sebuah kamar kos. Temuan jasad wanita asal Indramayu berusia 21 tahun ini berawal saat rekan korban mengecek kamar. Korban ditemukan dengan luka lebam di bagian wajah. Dari olah TKP awal didapati sejumlah temuan, diantaranya ada barang korban yang hilang. Tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat di wilayah Kedawung ini berjenis kelamin perempuan berinisial A, warga Indramayu. Kemudian ditemukan oleh rekan korban. Kemudian si rekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian dan kami sekarang sedang melakukan olah TKP. Jenazah lantas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk kepentingan autopsi. Sejumlah keluarga korban dari Indramayu hadir di lokasi kejadian dan ikut serta mengantar ke Rumah Sakit Bayangkara. Diduga kuat korban dibunuh oleh teman prianya yang sempat datang ke kamar kos. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Cirebon Kota berhasil mengamankan pelaku aksi pembunuhan wanita yang ditemukan di dalam kamar kos di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pelaku Kasnadi diamankan setelah 3 jam petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota melakukan olah TKP di kamar kos. Dari keterangan pelaku membunuh korban dengan cara mencekik leher korban dan memukul wajah korban berkali-kali. Setelah itu pemirsa, pelaku memasukkan korban ke dalam lemari pakaian. Motif pembunuhan ini karena pelaku kesal dan sakit hati karena korban meminta DP untuk bayaran kencan. Apakah pelaku yang diamankan adalah pelaku tunggal? Kita akan langsung bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo. Pak Anggi Eko Prasetyo, kami ingin tahu apakah memang antara pelaku dan korban ini baru kenal, Pak? Baik, Mas, dapat kami sampaikan bahwa memang betul antara pelaku dan korban itu memang baru kenal lewat hubungan mereka lewat salah satu aplikasi sosial media. Demikian, Mas. Oke, berapa lama Pak mereka mengenal? Untuk mengenal mereka berdasarkan keterangan daripada pelaku, pada saat hari itu juga, pada saat peristiwa kejadian itu terjadi, pelaku yang dia mencari layanan kencan di salah satu sosial media, kemudian janjian dengan korban yang berdasarkan keterangan pelaku, dia membuka jasa layanan kencan di aplikasi tersebut. Kemudian pelaku dan korban bertemu di TKP dan terjadilah peristiwa tindak pidana tersebut, Mbak. Yang memantik kesal hingga tindak pidana ini apakah semata karena urusan bayar-membayar, urusan ekonomi yang tidak tuntas, Bapak? Ya, jadi setelah kami dalami, berdasarkan keterangan daripada pelaku, sebelumnya pelaku dan korban melalui pesan WhatsApp, itu berkomitmen bahwa untuk si pelaku ini dia akan membayar setelah melakukan perbuatannya atau melaksanakan kencan tersebut. Namun pada saat di dalam kamar kosan tersebut, si korban ingin terlebih dahulu dilakukan pembayaran. Kemudian karena pelaku itu merasa sudah berkomitmen di awal, melakukan pemaksaan terhadap korban untuk ada upaya mestubuhi daripada korban, kemudian si korban melakukan perlawanan dan menggigit daripada lengan kanan korban, sehingga memantik daripada kekesalan si pelaku, kemudian korban dicekik dan dipukul bertubi-tubi di bagian bibir, di bagian kening, dan di bagian hidungnya. Ya. Demikian. Oke, kalau dari konstruksi kasus yang Pak Kasat sampaikan, artinya ini memang pembunuhan yang terjadi secara spontan, Pak? Bukan berencana? Betul, Mbak. Jadi memang motif yang melatar belakangi daripada peristiwa ini adalah persoalan kencan tersebut. Ancaman hukuman untuk pelaku, Bapak?
Kami pasang 2 pasal, 338 dan 365. Kenapa kami pasang 365? Karena handphone daripada korban pada saat pelaku melarikan diri itu dia dibawa kabur. Sehingga untuk ancamannya adalah 15 tahun penjara untuk keduanya. Oke, baik. Nanti kita tunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut seperti apa. Terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya sudah bergabung bersama Terima kami kasih banyak. di Kabar Petang.